Ya, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, rekan-rekan pionir. Saya begitu pedulinya teman-teman supaya mereka di masa yang datang bisa menikmati Bitcoin ini yang sudah join bersama dengan saya. Saya kembali mau menjelaskan uh, checklist mainnet ya, karena terutama untuk perasa sandi. Jadi idealnya kalau kita udah join Pi dan kita sudah menambang, harusnya kita udah punya ini dua, satu aplikasi penambangan Pi ya, dan satu Pi browsernya. Oke, saya mau langsung saja membahas checklistnya ya. Kita ambil dari info mainnet yang di bawah sini, di paling bawah sebelah kanan ya, info mainnet ya. Atau kita juga bisa ambil dari menu di atas sebelah kiri garis 3, ini menunya ya. Jadi setiap kita memasuki browser harus lewat menu ini. Ya, kita masuk ke situ. Ya, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada browser, ada mainnet, bla 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 dan sebagainya. Oke. Ya, sambil langsung info mainnet. Nah, ini info mainnet ya. Jadi informasi tentang mainnet ini, tapi yang saya mau bahas hanya nomor daftar periksa mainnet sama konfigurasi saja karena ini sangat penting ya. Ini penting dua nih. Oke, kita langsung aja. Ya, kita klik daftar periksa mainnet. Nah, idealnya ya pada saat kita ini sudah punya browser tapi yang belum punya, kita langsung klik di sini. Masuk ya. Nah, kita masuk. Kalau belum ada browser di HP kita ya, atau belum pernah kita install, pasti dia akan hubungkan kita ke Play Store. Jadi walaupun sudah ada di HP kita browser, tapi tetap harus melalui Pi ya, Pi aplikasi. Nah, di sini menunya, menu Pi browser itu ada chatting, wallet, brainstorm, main, blockchain, develop, dan KYC. Saya hanya mau bahas walletnya saja ya. Jadi kita install ya. Setelah kita install, kita akan eh, bisa membuat wallet, yaitu di poin nomor 2 dari checklist ini. Oke, coba kita ke checklist lagi ya. Jadi kita ke checklist nomor 2. Jadi kita anggap nomor 1 udah bikin, udah install Pi browser, kemudian buat dompet Pi. Ya, sebetulnya bukan dompetnya yang akan dibikin, dompetnya sudah ada di wallet di Pi browser, tapi yang dibikin itu adalah perasa sandinya, ya, kunci brangasnya. Ya, karena itu sangat penting. Ya, kita langsung buat Pi, tekan ya, masuk lagi di browser. Nah, ini kita pilih wallet yang di tengah ya. Jadi ini kita pilih di sini. Kemudian kalau kita belum pernah bikin, pasti akan ada tulisan bukan buka kunci tetapi membuat perasa sandi. Ikuti aja instruksinya. Nah, kebetulan saya udah bikin. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah membuat tapi lupa ya, jadi perasa sandi ini akan kita ketik di sini. Ini contoh aja yang ada di sini. Begitu panjang ya. Ininya kita akan ketik di sini perasa sandinya ya. Kemudian yang udah pernah bikin ya, itu kita bisa bikin ulang karena lupa ya, bisa bikin ulang lagi. Ya, di bawah sini dibilang bisa kita bikin ulang ya. Konsekuensinya dikatakan di sini semua pi akan tidak dapat diakses lagi kalau sudah ada isinya ya. Jadi saya kasih contoh ya. Saya masuk di sini ya. Kebetulan saya masih ada di HP ya. Saya harusnya tidak, jangan disimpan di HP lagi karena ini akun saya yang yang lain ya. Jadi kita login. Nah, kita buka. Jadi kalau kita udah buka, kalau benar pasti buka. Nah, ini mainnet, ini dompet kita, dompet saya nih ya.
Jadi perhatikan di sini, kalau kita klik di sini ada 2 dompet, testnet, ya otomatis kita akan dikasih 100 oleh Kortim dan kita bisa melakukan kirim ke sesama penambang dan tidak mempengaruhi fee kita yang kita hasil tambang kita. Ya, jadi hanya untuk tes saja. Tapi di sini kita lihat ada P-Mainnet. Nah, ini yang akan selamanya kita pakai. Jadi kalau udah lolos KYC dan Kortim sudah mentransfer, kita akan ada di sini. Jadi saldo kita akan ada berapa saldo dompet kita dan yang terkunci berapa ya. Jadi terkunci sesuai yang log akan kita bahas di nomor 4 nanti. Checklist nomor 4 ya. Jadi kita bisa melakukan transfer, tapi ini karena nol tentu belum bisa. Nah, kalau di testnetnya contohnya nih, cara transfernya nih. Saya mau kirim ya. Ya, saya mau kirim, saya isi alamat dompetnya. Jadi perasa sandinya itu ada juga alamatnya. Kalau alamat itu adalah public, artinya bisa kita share ke siapapun ya. Sementara perasa sandi itu adalah sifatnya itu privasi ya. Itu penerimanya saya sudah isi, saya masukin 1 ya. Oke, saya kirim. Tadi masih ada 129 kirim. Ini tes dan tidak pengaruh kita punya saldo yang ada di penambang kita tutup selesai. Nah, berkurang kan tinggal 128. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi perasa sandi simpan baik-baik, catat ya, kemudian simpan dan jangan beritahu ke orang lain. Kalau lupa buru-buru, baik yang sudah KYC maupun yang belum, buru-buru bikin ulang gitu ya. Karena kebetulan belum ditransfer, masih kosong sampai sekarang. Oke, kita ke checklist yang berikutnya, ketiga ya. Ketiga, kita ke checklist ketiga apa? Konfirmasikan dompet Pi. Jadi setelah kita udah bikin perasa sandinya, kita perlu konfirmasi supaya Kortim boleh mentransfer. Ini terisi nih, ya. Address kita akan terisi di sini. Kalau kosong, kita tidak akan pernah dapat Pi dari Kortim, nggak bisa ditransfer, ya. Jadi makanya perlu kita buat nomor 3 tinggal diklik, ya, masuk. Oke, kita masukin perasa sandi yang kita bikin nomor 2 tadi itu. Ya, contohnya ini. Ya, saya kasih contoh lagi. Ya, kita udah isi bla 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 ya. Oke, masuk. Oke. Ya. Nah, otomatis sudah masuk ke checklist 3. Ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke 4. Berkomitmen pada konfigurasi penguncian. Nah, ini pengunciannya penting. Jadi kita bisa depositokan koin kita yang akan ditransfer ke ini untuk menunggu harga yang baik ya. Karena pada saat launching itu tidak mungkin harganya langsung melambung tinggi. Ya, kita harus menunggu, makanya perlu kita simpan supaya tidak tergoda dengan harga murah kita jual. Pada suatu saat harganya tinggi kita tinggal penyesalan, itu tujuannya. Ya, kita masuk ya. Contohnya ini, saya melakukan penguncian di sini ada 2 ya. Persentase dan durasi. Ya, ini persentase, ini durasinya. Nah, ini persentasenya saya 100%. Saya sarankan 50 sampai 100%. 50 artinya kita masih bisa gunakan 50 kalau harganya bagus ya. Kemudian durasinya ambil 3 tahun maksimal. Ya, saya sendiri di sini saya lock up sampai 100% 3 tahun. Artinya berapapun harganya, mau 100 juta, 1 miliar, saya nggak bisa gunakan. Saya harus menunggu 3 tahun. Ya, itu konsekuensinya. Kita mengunci. Ya, jadi kita lakukan kunci. Ini sudah selesai. Otomatis kita akan checklist nomor 4 di sini. Ya, jadi saya rasa itu yang perlu saya jelasin ke teman-teman. Konfigurasi sudah. Ya, kemudian 5-6 ini akan terisi, tercek pada saat kita sudah melakukan KYC. Oke, teman-teman, saya menganjurkan supaya lebih semangat lagi melakukan penambangan, yaitu mengaktifkan Pi setiap 24 jam supaya saldo kita ini akan semakin bertambah ya. 1 Pi itu di masa yang akan datang sangat berharga. Hari ini masih bisa kita dapat
1 sampai 3 pi per hari ya. Kalau akun saya ini karena locknya 100%, saya masih bisa sampai 6 pi. Bagi yang udah KYC tambah rajin, dan yang belum KYC juga semakin rajin, karena KYC bulan Juni ini pasti semua akan mendapat giliran. Selamat dan sukses selalu. Terima kasih.